Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya nabda bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita melanjutkan pada yang sebelumnya tadi, yang sesi pertama kita sudah menyelesaikan sampai huruf dhad. Nah, sekarang kita lagi mulai melanjutkan pada huruf berikutnya, huruf ta. Baik, sekarang kita lanjut ke huruf berikutnya. Setelah huruf dhad ada huruf ta. Oke. Huruf ta itu makhrajnya sama dengan huruf dal dan ta, yakni ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Makhraj huruf ta itu ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Kemudian dalilnya adalah wa ta'u wad-dalu wa ta minhu wa min ulya tsanaya. Itu dalil pada huruf ta. Oke, huruf ta itu sifatnya isti'la dan itbaq. Yani ketika mengucapkan huruf ta itu tebal, ditebalkan suaranya, bukan tipis. Tapi tebal, pangkal lidah naik plus tegang. Tengah lidah juga naik. Jadi ketika dhammah, kasrah dan fathah dia tebal semua pengucapannya. Oke, kita mulai. Tudhita. Lagi. Tudhita. Oke, caranya itu adalah ujung lidah benturin. Dibenturkan ujung lidahnya, dibenturkan ke pangkal gigi seri atas. Po. Nah, itu dibenturkan. Oke, kita ulang lagi. Tudhita. Adu, itu, utu. Lagi. Adu, itu, utu. Atu, adi, adu. Atu, adi, adu. Itu, utu, idi. Itu, utu, idi. Oke, lagi. Tudhita. Atu, itu, utu. Atu, adi, atu. Itu, utu, idi. Oke, lanjut ke huruf berikutnya. Huruf dha. Huruf dha itu makhrajnya sama dengan huruf dzal dan fa, yaitu ujung lidah keluar bertemu dengan ujung gigi seri atas. Itu makhrajnya huruf dha. Dalilnya adalah wadh-dha'u wadh-dhalu wa thalil 'ulya min tarafayhima. Itu dalil pada huruf dha. Sama, dia sifatnya tebal. Tebal semua, mau dhammah, kasrah, fathah, tebal.
pangkal lidahnya dinaikkan, tengah lidah juga naik, dan dia ruangannya sempit. Itu yang menyebabkan dia tebal. Tebalnya itu dia idbaq, dia tebalnya paling tebal daripada isti'la. Idbaq dulu dia tebal, kemudian isti'la. Isti'la bawahnya, yang paling tinggi dia idbaq, yang kedua yang bawahnya ada isti'la, kemudian tipis seperti itu. Dikeluarkan dulu huruf ujung lidahnya. Zu, zi, zo. Silahkan. Lagi. Zu, zi, zo. Bukan ketika kasarnya bukan zi, 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 bukan seperti itu, tapi zi. Zu, zi, zo. Pangkal lidahnya naikkan. 1, 2, 3. Oke. Al, il, ul. Alu, awi, awo. Iwo, uzu, iwi. Awu, awi, awo. Iwo, uzu, iwi. Oke, lagi. Zu, zi, zo. Al, il, ul. Awu, awi, awo. Iwo, uzu, iwi. Oke, baik. Lanjut ke huruf berikutnya. Huruf ain. Huruf ain makhrajnya sama dengan huruf ha, yaitu di tenggorokan tengah. Oke, huruf ain itu tenggorokan, makhrajnya di tenggorokan tengah. Dalilnya adalah Thumma li wasṭihi fa'ainun ha'u. Itu dalil pada huruf ain. Oke, ketika mengucapkan huruf ain, jangan sampai suaranya lewat hidung. Kebanyakan orang itu suaranya lewat hidung, tapi jangan. Sempurnain dia lurus, suaranya lewat jauh, lewat mulut, disempurnakan. Au, au, ai, a, bukan au, ai, a. Dia suaranya lewat hidung, tapi jelaskan. Kalau misalnya belum bisa, nanti ada latihannya sendiri ya. Ini kalau misalnya huruf ain masih kurang sempurna, bisa dilatih dengan huruf ha dulu. Huruf ha ucapin, baru huruf ain. Ha, a, ha, a, ha, a. Kalau misalnya huruf ainnya masih sulit dikeluarkan, kan udah pada bisa kan semuanya huruf ha? Huruf ha udah pada bisa. Jadi latihannya huruf ha dulu baru huruf ain. Ha, a, ha, a, ha, a. Seperti itu. Nah, oke, kita lanjut dulu ke aplikasinya. Au, ai, a. Silakan. Lagi. Au, ai, a. Hati-hati suaranya sempurna lewat mulut. Au, ini bisa dipegang. Kalau kita kalian bisa ngerasain sendiri apakah suaranya masih hidungnya bergetar atau tidak. Kalau tidak berarti dia udah sempurna suaranya. Kalau masih ada getaran di hidung berarti dia masih ada suara yang lewat ke rongga hidung. Au, ai, a. Silahkan.
Oke, lagi u'i'a. Iya, lagi iya, Oke, ketika mengucapkan i'a'u, a-nya jelasin dulu baru ain. Hamzah jelaskan baru ain, bukan bukan a'u. Jangan juga ikutin huruf, jangan sampai ikut huruf ain, tapi dia hamzah dulu. Baru ain. A'u, a'i, a'a. Silakan. I'a'u, i'i. Oke, baik. Lanjut ke huruf berikutnya. Huruf ghain. Huruf ghain makhrajnya sama dengan huruf kha, yaitu di tenggorokan atas. Di tenggorokan atas itu makhrajnya huruf ghain dan huruf kha. Dalilnya adalah adnahu ghainun kha'uha, itu dalil pada huruf ghain. Ketika mengucapkan huruf ghain, jangan suaranya seperti huruf G, go. Jangan seperti itu, tapi gha, bersih. Sama seperti huruf kha dan huruf ra. Dia ketika dhammah, fathah tebal, pangkal lidahnya naik, dinaikkan. Ketika kasrah dia tipis, seperti mengucapkan kasrah biasa. Silakan. Lagi. Bukan jangan tapi dialirin suaranya. Lagi Oke, baik. Lanjut ke huruf berikutnya, huruf fa. Huruf fa itu makhrajnya di ujung di sini, ujung gigi seri atas bertemu dengan parut bibir bawah. Makhraj huruf fa, ujung gigi seri atas ini bertemu dengan parut bibir bawah. Fa ditemuin dulu. Fa. Oke. Dalilnya adalah wa min batnish syafah fal fa ma'a atrafith thanayal musyrifah. Itu dalil pada huruf fa.
Huruf fa memiliki sifat khusus. Apa sifatnya khusus pada huruf fa? Ta'affuf, berarti ada ufnya. Fu fi fa, silakan. Af if uf, afu afi afa, ifa ufu ifi, fu fi fa, af if uf, afu afi afa, ifa ufu ifi. Oke, baik. Lanjut ke huruf berikutnya. Huruf qaf. Huruf qaf. Huruf qaf itu makhrajnya pangkal lidah. Nih pangkal lidah paling belakang, lidah paling belakang namanya pangkal lidah, bertemu dengan langit-langit. Langit-langit lunak. Langit-langit lunak sedikit di belakang kaf, bukan di tenggorokan. Nah, pangkal lidah ini dibagi menjadi dua. Berarti setengahnya huruf qaf, setengahnya huruf kaf. Kalau qaf itu paling belakang, kalau kaf itu yang depannya. Jadi setengah, misalnya ini pangkal lidah, setengah huruf qaf, setengahnya huruf kaf. Nah, di situ makhrajnya huruf qaf, yakni yang belakang bertemu dengan langit-langit lunak. Bukan di tenggorokan, sebelum di tenggorokan, yakni bukan di tenggorokan, juga di belakang kaf. Kalau kaf di depan, qaf di belakang. Dalilnya adalah wal qafu aqsal lisani fawqu, berarti dia yang belakang, pangkal gigi, pangkal lidah belakang bertemu dengan langit-langit atas, langit-langit lunak. Itu makhrajnya huruf qaf. Kemudian aplikasinya juga ketika dhammah dan fathah itu dia tebal. Ketika kasrah tipis, seperti itu. Oke, kita praktekkan. Uqiqa, silakan. Oke, dibenturkan, pangkalnya benturkan ke langit-langit lunak. Uqiqa. Lagi. Uqiqa. Aqo, iqo, uqo. Lagi. Aqo, iqo, uqo. Aku, aqi, aqo. Iqo, uqu, iqi. Aku, aqi, aqo. Iqo, uqu, iqi. Oke, lagi. Uqiqa, silakan. Aqo, iqo, uqo. Aku, aqi, aqo. Iqa, uqu, iqi. Oke, baik. Kemudian huruf berikutnya, huruf kaf. Oke, huruf kaf itu makhrajnya di pangkal lidah sama pangkal lidah yang atas. Kalau huruf qaf pangkal lidah yang bawah, yang sebelah pangkal lidah dekat tenggorokan. Kalau kaf di yang dekat tengah lidah. Pangkal lidahnya di yang dekat tengah lidah, berarti fadhil. Pangkal lidah bertemu dengan langit-langit lunak.
dan keras sekaligus. Huruf kaf makhrajnya di pangkal lidah, bertemu langit-langit lunak dan keras sekaligus. Dalilnya adalah summal kafu asfalu. Itu dalil pada huruf kaf. Oke, huruf kaf itu seperti huruf ta. Ada udaranya. Ya, ini dia memiliki sifat apa? Yang pertama sifatnya hams. Oke, ada udaranya. Ku, ki, ka. Bukan ku, ki, ka, ka. Tapi ada udaranya. Ka, ak. Nah, ada udaranya. Kita masuk ke prakteknya. Ku, ki, ka. Silakan. Lagi. Ku, ki, ka. Oke. Ak, ik, uk. Lagi. Ak, ik, uk. Aku, aki, aka. Ika, uku, iki. Aku, aki, aka. Ika, uku, iki. Ku, ki, ka. Ak, ik, uk. Aku, aki, aka. Ika, uku, iki. Oke, baik. Insyaallah. Lanjut ke huruf berikutnya. Huruf lam. Huruf lam itu makhrajnya di ujung lidah, ujung tepi lidah. Ada ujung lidah, ada ujung tepi lidah. Ujung lidah sini, ujung tepi lidah bagian sini. Ujung tepi lidah bertemu dengan langit-langit. Ujung lidah bertemu dengan ujung tepi lidah, bertemu dengan langit-langit. Itu makhrajnya huruf lam. Kemudian dalilnya adalah wallamu adnaha li muntahaha. Itu dalil dari huruf lam. Lanjut ke aplikasinya. Lulila. Silahkan. Lagi. Lulila. Al, il, ul. Alu, ali, ala. Ila, ulu, ili. Alu, ali, ala. Ila, ulu, ili. Lagi. Lulila. Al, il, ul. Alu, ali, ala. Ila, ulu, ili. Oke, baik. Kemudian kita lanjut ke sebelum ke huruf berikutnya. Kita tadi belum menyebutkan sifat-sifat pada huruf shad. Tadi belum kita sebutkan huruf shad sampai huruf lam. Oke. Sifat pertama pada huruf shad, apakah dia jahar atau hams? Apa? Hams. Oke, baik. Dia sifat pertamanya hams pada huruf shad. Kemudian yang kedua, rokhawah atau syiddah. Rokhawah, suaranya mengalir. Kemudian istifal atau isti'la.
isti'la, pangkal lidahnya naik. Kemudian infitah atau itbaq. Itbaq, dia tebal. Jadi kemudian huruf sifat berikutnya adalah ismat atau idlaq. Ismat. Kemudian sifat khususnya apa? Sifat khusus. Sofir. Ada sifat sofir khusus pada huruf shad. Berarti ada 6 ya. 6 sifat pada huruf shad. Yang pertama hams, yang kedua rokhawah, yang ketiga isti'la, yang keempat itbaq, yang kelima ismat, yang keenam sofir. Oke. Lanjut ke huruf berikutnya, huruf dhad. Sifat pertama apa? Huruf dhad. Apa? Jahar. Oke. Huruf sifat pada huruf dhad yang pertama jahar, yang kedua syiddah atau rokhawah? Rokhawah, dia rokhawah, mengalir suaranya. Kemudian yang ketiga istifal atau isti'la. Isti'la, pangkal lidahnya naik. Kemudian dia infitah atau itbaq. Itbaq. Yang kelima ismat atau idlaq. Idlaq atau ismat? Ismat. Ingat huruf idlaq cuma ada 6. Fa, ra, lam, nun, mim, ba. Itu huruf-huruf idlaq. Berarti cuma ada 6 huruf idlaq menurut orang-orang Arab. Sifat khususnya apa? Pada huruf dhad. Apa? Sifat khususnya istitalah. Sifat khususnya huruf dhad yaitu istitalah. Berarti ada 6 juga sifat pada huruf dhad. Yang pertama jahar, yang kedua rokhawah, yang ketiga isti'la, 4 itbaq, yang kelima ismat, yang keenam istitalah. Oke. Kemudian huruf ta, sifatnya yang pertama jahar atau hams? Jahar. Oke, dia pasti jahar. Kemudian yang kedua syiddah atau rokhawah? Syiddah. Yang keempat isti'la atau istifal atau isti'la? Isti'la, pangkal lidahnya naik. Kemudian infitah atau idlaq? Afan. Infitah atau idbaq? Idbaq. Oke. Kemudian yang kelima ismat atau idlaq? Ismat. Sifat khususnya apa? Qalqala. Oke, masyaallah. Kemudian huruf dha, sifat pertamanya apa? Hams atau jahar? Fahathahu syakhsun sakat. Jahar. Yang pertama dia jahar. Sifat huruf dha. Yang kedua rokhawah atau syiddah? Rokhawah. Kemudian yang ketiga istifal atau isti'la? Isti'la. Oke, baik. Kemudian yang keempat infitah atau idbaq? Idbaq. Yang kelima ismat atau idlaq? Ismat. Yang keenam sifat khususnya ada enggak? Enggak ada. Sifat khususnya berarti tidak ada. Kemudian huruf ain. Huruf ain yang pertama apa sifatnya?
Hams atau jar? Jar atau hams? Jahar. Oke. Yang kedua, rokhwah, syiddah atau bainiyah? Bainiyah, bukan bayanah, tapi bainiyah. Oke, kemudian istifal atau isti'la? Istifal atau isti'la? Istifal. Kemudian infitah atau idbaq? Infitah. Kemudian ismat atau idlaq? Ismat. Ya, berarti ada 5 sifat pada huruf ain. Yang pertama jahar, kedua bainiyah, yang ketiga istifal, 4 infitah, yang kelima ismat. Kemudian huruf ghain. Yang pertama apa sifatnya? Huruf ghain apa? Jahar atau syiddah? Jahar atau hams? Jahar. Oke, jahar. Yang kedua rokhawah atau syiddah? Rokhawah. Oke, kemudian yang ketiga istifal atau isti'la? Isti'la, bukan istifal. Kemudian idbaq atau infitah? Infitah. Kemudian ismat atau idlaq? Ismat. Oke. Huruf fa. Sekarang huruf fa. Huruf fa makhrajnya. Sifat pertama apa? Hams. Yang kedua syiddah. Rokhawah. Dia mengalir ketika sukun mengalir. Jadi dia rokhawah. Kemudian istifal atau isti'la? Istifal. Kemudian infitah atau idbaq? Infitah. Oke, ingat huruf idbaq cuma ada 4. Hurufnya shad, dhad, ta dan wa. Ini huruf-huruf terdapat pada sifat idbaq. Berarti selain ini masuknya ke infitah. Baik. Kemudian yang huruf sifat yang kelima ismat atau idlaq? Idlaq. Dia udah keluar jadi ya idlaq. Kemudian sifat khususnya apa? Ta'affuf. Oke. Huruf qaf. Sifat pertamanya apa? Qalqalah. Sifatnya pertama. Yang memiliki lawan apa? Jahar. Yang kedua syiddah. Yang ketiga istifal atau isti'la? Isti'la. Yang keempat infitah atau idbaq? Infitah. Yang kelima ismat atau idlaq? Ismat. Oke, fokus. Kemudian sifat khususnya qalqalah. Yang ngantuk siapa itu? Ya, bagus. Bentar lagi selesai. Kemudian huruf kaf. Huruf kaf apa sifat pertamanya? Apa? Hams. Oke, ada udaranya. Udara mengalir. Kemudian yang kedua syiddah atau rokhawah? Syiddah. Oke, kalau rokhawah gimana cara rokhawah? Nggak bisa dialirkan. Jadi dia langsung berhenti atau tertahan di makhrajnya. Berarti dia sifatnya syiddah.
Yang ketiga, istifal atau isti'la? Istifal. Yang keempat, infitah atau idbaq? Infitah. Yang kelima, ismat atau idlaq? Ismat. Oke, baik. Kemudian huruf lam. Huruf lam itu sifat pertamanya apa? Jahar atau hams? Apa? Jahar. Oke, jahar. Yang kedua, syiddah, rokhawah atau bainiyah? Bainiyah. Kemudian yang ketiga, istifal atau idbaq? Istifal. Yang keempat, infitah atau idbaq? Infitah. Yang kelima, ismat atau idlaq? Idlaq. Kemudian khususnya, sifat khusus pada huruf lam apa? Inhiraf. Sifatnya dia khususnya inhiraf. Hurufnya inhiraf ada dua, lam dan ra. Oke, baik, insyaallah. Lanjut ke huruf berikutnya. Kita masuk ke huruf berikutnya. Huruf mim. Huruf mim makhrajnya ada dua. Huruf mim makhrajnya ada dua. Yang pertama di kedua bibir. Oke, yang pertama di kedua bibir. Yang pertama di kedua bibir, yang kedua di rongga. Rongga apa? Rongga depan. Rongga hidung atau khoisyum. Yang pertama di kedua bibir, yang kedua di rongga hidung. Kemudian dalilnya adalah lisyafatainil wawu ba'un mimu wa gunnatun makhrajuhal khaysyumu. Itu sifat dalil pada huruf mim. Ketika huruf mim ini suaranya apa namanya? Lewat hidung ketika sukun saja. Ketika sukun dan dia tasydid. Im, anna. Nah, dia suaranya lewat hidung. Kemudian kalau dia itu berharokat, ingat nih, kalau dia huruf mim berharokat, dia suaranya sempurna lewat mulut, tidak ada suara yang keluar dari rongga hidung, bukan rongga mulut. Berarti dia ketika suaranya masuk ke hidung itu ketika sukun dan tasydid. Ketika berharokat dia sempurna lewat jauf atau rongga mulut. Lanjut ke aplikasinya. Mumimah, silakan. Lagi mumimah. Oke, im, lagi im, amu, ami, ama, ima, umu, imi, amu, ami, ama, ima, umu, imi, mumimah, im, amu, ami, ama, ima, umu, imi. Oke, baik. Kemudian huruf nun. Huruf nun sama, makhrajnya ada dua. Yang pertama ujung lidah
bertemu dengan langit-langit. Itu makhraj pertama pada huruf nun. Yang kedua sama, yakni di rongga hidung. Makhrajnya sama seperti mim. Yang kedua yakni di rongga hidung. Yang pertama di ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Yang kedua di rongga hidung. Sama seperti tadi, ketika berharokat dia sempurna, suaranya lewat jauf, lewat rongga mulut. Kalau dia tasydid dan dia sukun, dia ada suara yang menyempurnakan lewat rongga hidung. Oke. Dalilnya adalah wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu wa gunnatun makhrajuhal khaysumu. Itu dalil pada huruf nun. Lanjut ke aplikasinya. Nunina, silahkan. An, in, un. Lagi an, in, un. Anu, ani, ana. Ina, unu, ini. Anu, ani, ana. Ina, unu, ini. Nunina. An, in, un. Anu, ani, ana. Ina, unu, ini. Oke. Lanjut ke huruf berikutnya. Huruf waw. Huruf waw makhrajnya sama dengan huruf mim, ba. Ya, ini di kedua bibir. Huruf waw makhrajnya di kedua bibir. Dalilnya adalah lisyafatainil wawu ba'un mimu. Itu dalil pada huruf waw. Kemudian pada hakikatnya semua huruf itu diucapin tidak monyong. Ingat, semua huruf hijaiyah tidak diucapkan dengan monyong, kecuali ini ada pengecualiannya. Huruf waw dan huruf yang berharokat dhammah itu harus monyong. Huruf waw monyong dan huruf yang berharokat dhammah monyong. Selain itu tidak boleh monyong. Selain huruf waw dan harokat dhammah itu keadaan mulut tidak boleh monyong. Ya, ini biasa saja seperti itu. Oke, lanjut ke aplikasinya. Wiwa, silakan. Oke, monyong dulu. Wiwa. Lagi. Wiwa. Oke, kemudian sini ada yang au itu yang pertama au dengan lembut, waw sukun diucapkan dengan lembut. Yang kedua tasydid, waw kemudian atasnya tasydid, sebelumnya hamzah berharokat fathah. Ya, ini ketika mengucapkan huruf waw tasydid dia ada tekanannya. Kalau sukun biasa lembut au. Kalau tasydid dia agak dinaikkan suaranya.
Au. Nah, au tidak kan lembut au. Kalau tasydid dia di tekanan, ada tekanannya, agak dinaikkan suaranya. Au. Oke, kita mulai, kita coba. Au. Silakan. Oke, yang kedua dinaikkan karena dia tasydid. Ya, ini istilah namanya naber. Istilahnya namanya naber. Itu huruf waw yang bertasydid berarti dia dinaikkan suaranya. Kalau sukun biasa lembut. Au, silakan. Oke. Awu, awi, awa. Iwa, uwu, iwi. Awu, awi, awa. Iwa, uwu, iwi. Oke, kita ulang. Wuwi, wa. Lagi. Wuwi, wa. Oke. Au, oke. Au, awi, awa. Iwa, uwu, iwi. Awu, awi, awa. Iwa, uwu, iwi. Oke. Lanjut ke huruf berikutnya. Huruf H. Huruf H makhrajnya sama dengan hamzah. Ya, ini di tenggorokan bawah, tepatnya di pita suara. Dalilnya adalah thumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Nah, itu dalil pada huruf hamzah dan huruf H. Ingat, huruf H itu makhrajnya di tenggorokan bawah, bukan di dada. Bukan di dada. Kebanyakan orang ucapin huruf H itu lewat dada. Hu, hi, ha. Terlalu ngaksa, terlalu berat. Ucapinnya seperti hamzah, seperti A biasa, dengan ringan. Hu, hi, ha. Coba. Lagi. Hu, hi, ha. Lagi. Hu, hi, ha. Lagi. Ah, ih, lagi. Ah, ih, Oke, jangan diberat-beratkan, tapi dengan ringan. Ah, bukan ih, itu terlalu berat. Tapi dengan ringan saja, jangan pakai dada. Makhrajnya di tenggorokan bawah, di pita suara. Ah, ih, Oke. Ahu, ahi, aha. Iha, uhu, ihi. Ahu, ahi, aha. Iha, uhu, ihi. Oke. Hu, hi, ha. Ah, ih, Ahu, ahi, aha. Iha, uhu, ihi. Oke, baik. Huruf H itu memiliki sifat, khususnya sifat khofa. Oke, huruf H itu khofanya harus dihilangkan. Jadi ketika mengucapkan huruf H dijelaskan
hu hi ha, bukan hu hi ha. Jadi gak jelas, tapi di jelaskan huruf ha-nya seperti itu. Oke, yang terakhir, huruf terakhir, huruf ya. Huruf ya makhrajnya sama dengan huruf jim dan shin, yakni tengah lidah sedikit terangkat. Huruf ya itu tengah lidah sedikit terangkat. Kalau huruf jim perbedaannya ya, huruf jim, shin dan ya. Kalau huruf shin dan ya itu sama, ya ini tengah lidahnya sedikit terangkat. Kalau huruf jim itu tengah lidah, sama-sama tengah lidah, tapi huruf jim itu dia makhrajnya tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas. Itu perbedaan antara huruf jim, ya dan shin, makhrajnya seperti itu. Kemudian lanjut ke aplikasinya. Yu, yi, ya, silahkan. Lagi yu, yi, ya. Sama kayak tadi huruf waw yang bertasydid, ini juga ada huruf ya bertasydid tapi kasroh. Tidak ada huruf ya sukun kemudian sebelumnya dhammah. Ui, nggak ada. Begitu juga huruf waw, nggak ada huruf waw sukun sebelumnya kasroh. Iu, nggak ada. Tapi dia fathah, antara fathah dan dhammah. Oke, yang ini ai, i. Yang terakhir tasydid dinaikkan juga. Suaranya agak dinaikkan. Ai, i. Yang pertama mad, i-nya panjang, mad, yakni mad istilahnya mad biasa. Yang kedua ditekankan, suaranya dinaikkan. Ai, i. Silakan. Lagi ai, i. Oke. Ayu, ai, ayah. Iya, uyu, iyi. Ayu, ai, ayah. Iya, uyu, iyi. Yu, yi, ya. Ai, i. Oke, ayu, ai, ayah. Iya, uyu, iyi. Oke. Sudah selesai mengenai dengan makharijul huruf hamzah sampai huruf ya. Sekarang kita mengetahui huruf mim, sifat huruf mim sampai huruf ya, sifatnya apa saja. Huruf mim, sifat pertamanya apa? Jahar atau hams? Apa? Jahar. Oke, yang kedua, rokhawah, bainiyah atau syiddah? Bainiyah. Yang ketiga, istifal atau idbaq? Istifal atau isti'la? Istifal. Yang keempat, infitah. Yang kelima, ismat atau idlaq? Idlaq. Yang keenam, apa? Gunnah. Kemudian huruf nun, apa sifat pertamanya huruf nun? Jahar atau hams? Jahar. Oke. Yang kedua, bainiyah, syiddah, rokhawah. Bainiyah. Yang ketiga, istifal atau isti'la? Istifal. Yang keempat, infitah atau itbaq? Infitah. Yang kelima, idlaq atau ismat?
idlaq. Yang keenam gunna. Kemudian huruf waw. Huruf waw sifat yang pertama jahar atau hams. Jahar atau hams? Jahar. Kemudian rohoa atau syiddah. Syiddah. Rohoa. Kemudian istifal atau isti'la. Istifal. Yang keempat infita atau idbaq. Infita. Yang kelima ismat atau idlaq. Faromin lubi, berarti dia ismat. Yang keenam lin, oke, lembut ketika sukun. Kemudian huruf ha, sifat pertamanya apa? Jahar atau hams? Hams. Yang kedua rokhwa atau syiddah? Rokhwa. Yang ketiga istifal atau isti'la? Istifal. Yang keempat infita atau idbaq? Infita. Oke, yang kelima ismat atau idlaq? Ismat. Yang keenam khofa, yakni sifatnya tersembunyi. Kemudian huruf ya. Huruf ya apa sifatnya? Pertama jahar atau hams? Jahar. Yang kedua syiddah atau rokhwa? Rokhwa. Yang ketiga istifal atau isti'la? Istifal. Yang keempat infita atau idbaq? Infita. Yang kelima ismat atau idlaq? Ismat. Yang keenam lin, oke, dia lembut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentang makharijul huruf selesai. Kemudian itmamul harakah selesai, sifatul huruf selesai. Kemudian lanjut besok ke latihan. Ada latihannya, yaitu latihan yang pertama ta'awudz, kemudian basmalah, kemudian al-fatihah. Al-fatihah hanya pembenaran, bukan beri sanad. Karena saya sendiri juga masih belum dapat sanad al-fatihah. Jadi hanya pembenaran saja, seperti itu. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Ada? Seriusan nih? Ada nggak yang mau nanya? Mafi? Yakfi? Fahimtum jami'an? Insyaallah. Qalil. Oke. Kita cukupkan pertemuan di hari kedua ini dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup dengan doa khatmil Quran. Wahid, itsnan, tsalatsa. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kemudian
Kemudian lanjut ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.